Assalamualaikum. Di video kali ini alur cerita film yang berjudul You Get Me yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang cewek psikopat yang super kaya dan sangat jatuh cinta kepada cowok yang sudah punya pacar. Cewek psikopat ini rela melakukan apa saja demi mendapatkan cowok itu, guys. Oke, seperti apa ceritanya? Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria tampan yang bernama Tyler. Tyler merupakan seorang siswa SMA yang kini sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita cantik bernama Allison. Sejak berpacaran dengan Allison, hidup Tyler menjadi lebih berwarna. Tetapi Tyler belum pernah mengajak Allison untuk bertemu dengan orang tuanya, dikarenakan orang tua Tyler sangatlah sibuk. Biasanya Tyler hanya ditemani oleh adik perempuannya yang bernama Tiffany. Tyler ini bekerja sebagai pelayan kafe yang letaknya berada di tepi pantai. Selain itu, Tyler dan Allison ini memiliki sahabat dekat bernama Gil dan Lydia. Mereka berempat adalah teman yang tidak dapat terpisahkan. Bahkan mereka pun sering ngumpul bareng di kafe tempat Tyler bekerja. Pada suatu malam, Tyler, Allison, dan Gil berencana untuk pergi ke sebuah pesta. Sesampainya di pesta tersebut, secara tak sengaja Allison bertemu dengan teman lamanya saat di San Francisco dulu, yang bernama Chase. Dengan cepat, Allison pun langsung memperkenalkan Chase kepada Tyler. Nah, saat Tyler dan Chase sedang berdua, Chase mengungkapkan bahwa Allison merupakan seorang wanita yang tidak benar, yang hanya suka mabuk-mabukan dan weak-weak dengan banyak pria. Tyler yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam. Semenjak pacaran, Allison sama sekali tidak pernah bercerita tentang masa lalunya. Akibat hal itu, Tyler pun marah pada Allison. Nah, di malam itu pun mereka langsung bertengkar hebat dan pada akhirnya Allison langsung mengakhiri hubungan mereka sampai di situ. Karena kecewa dengan tingkah Allison, akhirnya Tyler memutuskan untuk pergi dari pesta tersebut. Di luar sana, secara tak sengaja Tyler bertemu dengan seorang cewek cantik dan super kaya yang bernama Holly. Holly pun langsung mengajak Tyler berkeliling menaiki mobil mewah yang ia bawa. Di situ, Tyler mulai bercerita bahwa dirinya telah putus dengan pacarnya. Holly yang mengetahui hal itu langsung menghiburnya dan Tyler menjadi sedikit lebih tenang. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya Holly pun membawa Tyler ke rumah mewahnya. Dan pada keesokan paginya, Tyler pun terbangun dan mulai bertemu dengan Holly di ruang tamu. Holly pun mulai bercerita tentang keluarganya, di mana ayahnya sudah lama meninggal dan mewariskan banyak harta, sedangkan ibu tirinya sering bepergian. Jadi setiap hari Holly selalu merasa kesepian. Setelah bercerita banyak, Tyler pun menceritakan tentang sedikit kisah hidupnya. Holly pun langsung mengajak Tyler untuk bersenang-senang di rumah mewah yang sangat luas itu. Setelah sekian lama bersenang-senang, tak terasa malam hari pun telah tiba. Dan baru seharian mereka bertemu, Holly pun langsung menyuruh Tyler untuk mengganti oli sampingnya. Karena Tyler tergoda dengan kecantikan Holly, akhirnya Tyler pun mau mengganti oli samping Holly. Nah, setelah puas, Tyler pun baru sadar bahwa ia harus pulang karena adiknya sendirian. Akhirnya ia pun pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, benar saja ibunya beberapa kali menelpon dan juga Allison yang beberapa kali mengirim pesan kepadanya. Tampak dari pesan itu, Allison ingin mengajak Tyler bertemu di rumah Allison pada pagi harinya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Tyler langsung bergegas ke rumah Allison. Di situ, Allison meminta maaf atas tingkahnya kemarin malam. Begitu juga dengan Tyler yang langsung meminta maaf. Allison pun menceritakan saat dirinya tinggal di San Francisco, di mana pergaulan di sana cenderung melenceng dan tidak benar. Karena pergaulan teman-temannya di San Francisco yang tidak baik, Allison pun menjadi ikut-ikutan. Oleh karena itulah, Allison dan keluarganya pindah ke sini berharap tidak ada lagi pergaulan yang seperti itu. Setelah bermaafan, mereka pun berjanji untuk tidak menyembunyikan rahasia satu sama lain. Namun, seketika Tyler pun mengingat kalau dia baru saja weak-weak dengan Holly. Namun, di sini Tyler takut dan akhirnya menyembunyikan rahasia itu pada Allison. Pada keesokan harinya, di sekolah ada murid baru yang memasuki kelas Tyler, yang ternyata itu adalah Holly.
Holly mengatakan bahwa ibu tirinya akan tetap tinggal di sini selamanya untuk menjaga Holly. Ibu tiri Holly menyuruh Holly untuk bersekolah, oleh karena itulah Holly dan Tyler bertemu di kelas yang sama. Setelah kelas berakhir, Tyler, Allison, Gil, dan Lydia mulai berkumpul di kantin. Namun tiba-tiba Holly datang dan memperkenalkan diri kepada mereka berempat. Di sana Holly berharap bisa menjadi sahabat mereka juga. Selesai berkumpul, Tyler langsung mengirim pesan pada Holly untuk bertemu di tangga dekat lift sepulang sekolah. Saat sudah bertemu, Tyler mencoba memutuskan hubungannya dengan Holly dan bilang bahwa itu hanyalah sebuah kesalahan. Namun tampaknya Holly sudah terlanjur jatuh cinta kepada Tyler. Keesokan harinya, Allison dan Holly memutuskan untuk pergi ke tempat kerja Tyler. Di situ, Holly menunjukkan sebuah foto dari seorang pria yang wajahnya tidak terlihat. Tyler yang melihat hal itu takut jika Holly berbicara tentang hubungan mereka berdua. Akan tetapi, di sini Holly tidak mau menceritakan siapa pria tersebut. Semakin hari, Holly dan Allison menjadi semakin dekat. Bahkan Holly sering ke rumah Allison, ya untuk ngerumpi gitu. Di situ, Allison bilang kalau dia belum pernah wik-wik sama Tyler. Wah, kasihan ya, karena malah si Holly yang wik-wik duluan sama Tyler. Nah, saat itu juga Holly menginap di rumah Allison. Lewat chat, Tyler ingin menceritakan tentang hubungan gelapnya dengan Holly. Tetapi ketika ia tahu kalau Holly sedang menginap di rumah Allison, pada akhirnya Tyler memutuskan untuk tidak jadi menceritakan rahasia itu. Saat Allison tidur, Holly diam-diam mengambil beberapa barang milik Allison dan juga foto Tyler dengan Allison. Keesokan harinya, Holly pun malah datang ke rumah Tyler. Di sana, Holly menggoda Tyler, namun Tyler tampak menolaknya. Beberapa waktu pun berlalu, Lydia mulai curiga terhadap Holly yang tidak memiliki sosial media. Menurut Lydia, di zaman sekarang, setiap orang pasti memiliki akun sosial media, tapi di sini anehnya Holly tidak memilikinya. Secara tak sengaja, Holly mendengar percakapan itu, dan karena merasa terancam, akhirnya ia berencana untuk meracuni Lydia. Di sisi lain, Tyler melihat ibu tiri Holly yang sedang berbicara dengan salah satu guru. Kemudian Tyler pun memperkenalkan diri pada ibu Holly. Ibu Holly mengungkapkan bahwa Holly memiliki penyakit gangguan mental, sehingga Holly diharuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan dan terapi khusus. Setelah itu, Tyler pun berpikiran mungkin Holly adalah orang yang berbahaya yang akan menghancurkan hubungannya bersama Allison. Nah, saat Allison dan Lydia sedang beristirahat di kantin, Holly membawakan minuman kesukaan mereka. Tetapi setelah Lydia meminum minuman tersebut, tiba-tiba Lydia mengalami reaksi alergi ekstrim, sehingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Allison pun ikut ke rumah sakit untuk menemani Lydia. Sementara Tyler merasa curiga kalau minuman yang diberikan oleh Holly sudah dicampur sesuatu. Saat jam pulang sekolah, Allison mengatakan pada Tyler bahwa Holly sedang hamil. Tyler yang mendengar hal tersebut tidaklah percaya karena ia takut jika anak tersebut hasil hubungan mereka sebelumnya. Sebagai sahabat yang baik, Allison pun memutuskan untuk menemani Holly melewati masa-masa sulitnya ini. Saat sedang di rumah Holly, Holly mulai menceritakan kekesalannya terhadap pria yang membuatnya hamil yang sama sekali tidak memiliki rasa tanggung jawab. Pada keesokan harinya, Tyler sangat terkejut ketika Holly datang ke rumahnya dan bermain bersama adik perempuannya. Dengan cepat, Tyler langsung membawanya keluar dengan paksa. Di situ, Tyler mulai mendorong Holly dan menyuruh Holly untuk menjauh darinya. Pada malam harinya, Holly datang ke rumah sahabatnya yaitu Allison. Di situ, Holly mulai menceritakan semuanya pada Allison bahwa Holly sebenarnya memiliki hubungan dengan Tyler. Foto yang dilihat sebelumnya merupakan foto Tyler, dan karena Holly hamil, Tyler sengaja mendorong dirinya hingga membuatnya menjadi terluka. Di malam yang sama, Tyler mulai mengunjungi Lydia. Tyler mengatakan bahwa dirinya curiga dengan Holly karena Holly mungkin menaruh sesuatu di dalam minuman Lydia sebelumnya. Setelah mengatakan hal itu, ia pun langsung curhat tentang dirinya yang memiliki hubungan spesial dengan Holly. Tapi Tyler berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Kemudian Tyler langsung mengirimkan pesan kepada Allison untuk bertemu di pantai. Keesokan harinya, mereka berdua pun mulai bertemu. Tampak dari sini, Allison sangat kesal pada Tyler karena Tyler pernah wik-wik sama Holly tetapi ia merahasiakannya.
Tyler mencoba menjelaskan semuanya pada Allison, namun Allison hanya mengabaikannya. Nah, karena Allison merasa kecewa, akhirnya ia pun menyuruh Tyler untuk tidak menghubunginya lagi. Keesokan harinya, saat masuk ke kelas, tiba-tiba Tyler dipanggil oleh guru BK. Guru BK itu mengatakan bahwa ada seorang siswi yang menuduh Tyler melakukan kekerasan. Siswi tersebut bernama Elizabeth Holly Viola. Holly sudah menunjukkan bukti lukanya bahwa ia mendapat kekerasan dari Tyler. Akibat tuduhan itu, Tyler diskorsing dari sekolah selama beberapa hari. Ketika Tyler mengetahui nama asli cewek gila itu, yaitu Elizabeth Holly Viola, ia pun langsung mencarinya di Google. Tyler pun sangat terkejut karena ia menemukan sebuah artikel yang mengatakan bahwa Holly alias Elizabeth melakukan penyerangan terhadap siswi lain. Akibatnya Elizabeth dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk sementara waktu. Itulah salah satu alasan kenapa saat Lydia mencari identitas Holly Viola di internet, dia sama sekali tidak menemukan informasi. Karena ternyata nama Holly yang sebenarnya adalah Elizabeth. Kini Tyler pun tahu bahwa Elizabeth sangatlah berbahaya. Pada malam harinya, Elizabeth pun diam-diam masuk ke dalam rumah Allison. Elizabeth berencana untuk mencuri Allison dan mengurungnya di rumah mewah Elizabeth. Elizabeth pun langsung mengirim foto Allison yang tidak sadarkan diri kepada Tyler. Pada akhirnya, Tyler langsung bergegas pergi ke rumah Elizabeth untuk menyelamatkan Allison. Tapi sebelum itu, ia mengirim pesan pada Gil untuk membantunya menyelamatkan Allison dengan mengirimkan alamat rumah Elizabeth. Setelah mengirim pesan kepada Gil, Tyler pun langsung berangkat ke rumah Elizabeth. Dia bangun dan melihat dirinya telah diikat di kursi. Elizabeth pun memberitahu Allison bahwa dirinya tidaklah hamil. Ia sengaja menipu Allison agar merasa sangat kecewa dengan Tyler. Di sini Allison merasa menyesal karena dirinya tidak mendengar semua perkataan Tyler bahwa Holly sangatlah berbahaya. Tiba-tiba datanglah ibu tiri Elizabeth dan melihat Allison dalam keadaan terikat. Ibu tiri Elizabeth pun mencoba menyelamatkannya, tetapi dari belakang Elizabeth langsung membungkusnya dengan plastik, sehingga hal itu membuat ibu tirinya meninggal. Ketika Tyler tiba di rumah Elizabeth, Tyler langsung mengambil senjata tajam untuk berjaga-jaga. Lalu Tyler tanpa sengaja melihat Allison yang terikat di langit-langit. Dengan cepat, Tyler langsung menyelamatkan Allison dan segera melarikan diri dari tempat itu. Tetapi tampaknya Elizabeth tidak membiarkan mereka kabur. Elizabeth langsung menodongkan mereka sebuah pistol dan mengancam mereka. Tyler sempat meminta maaf pada Elizabeth atas perlakuannya. Dan tiba-tiba datanglah Gil dan membuat Elizabeth kaget sehingga dia langsung menembak Tyler. Dengan cepat, Allison pun mengambil benda tajam yang tadi dibawa oleh Tyler lalu menusukkannya ke Elizabeth. Tyler yang sekarat di dalam hatinya pun berkata, "Cinta itu buta, cinta bisa menghancurkanmu. Apapun bisa kau lakukan karena cinta. Aku beruntung bisa bersama Allison dan selamat dari tragedi ini." Setelah itu, terlihat Elizabeth yang gila berhasil selamat dan menggoda petugas itu. Kemudian semuanya berakhir bahagia di mana Tyler dan Allison sedang merayakan ulang tahun adiknya. Dan film pun